Halo, saya Lestari, SK2 Indralaya. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi yang kemarin. Nah, sini kita bisa menampilkan datanya terlebih dahulu, yaitu ada TV, radio, newspaper. Lanjut, kita bisa juga menampilkan data head, data tail, dan data descript. Nah, langsung aja ke model selection, di mana kita bisa menampilkan data tersebut. Di sini kita bisa melihat banyak data. Lanjut, langsung aja di splitting data. Simple linear regression, yang artinya regresi linear sederhana atau sering disingkat dengan SR, simple linear regression, merupakan salah satu metode statistik yang dipergunakan dalam produksi untuk melakukan prediksi tentang karakteristik kualitas maupun kuantitas. Lanjut, kita masuk ke satu variabel yaitu TV, di mana kita bisa melihat array di regressor chart dan array regressor intercept. Nah, sini juga kita bisa melihat banyak data yang ada di TV ini, yang kita menggunakan satu variabel. Number parameternya itu 2, sedangkan evaluasi linear regresi model itu yang dimensinya itu 10,822, sedangkan R square-nya itu 0,511. Nah, kalau nilai dari AIC-nya itu 146.899. Sedangkan nilai dari BIC-nya itu adalah 151.088. Nah, kita lanjut aja masuk ke satu variabel di radio. Nah, ini datanya, kita bisa lihat datanya. Kita aja di number parameter itu sama aja 2. Nah, kalau dimensinya itu 16.393. Kalau di R square-nya itu 0,259. Nah, kalau nilai dari AIC-nya itu 171.811. Sedangkan nilai dari BIC-nya itu adalah 176.000. Lanjut ke satu variabel newspaper. Di mana di sini juga kita bisa melihat banyak data ini. Kalau the number parameternya itu 2 sama aja. The di dimensinya itu 20.625. Kalau di R square-nya itu 0,0868. Kalau nilai dari IC-nya itu 185.591. Kalau nilai dari BIC-nya itu adalah 189.779. Nah, di sini kita masuk ke dua variabel TV dan radio, di mana di sini datanya kayak gini. Di the number parameternya itu 3, sedangkan evaluasi linear regresi modelsnya itu match-nya itu 2,3080, sedangkan R square-nya itu 0,8858. Kalau nilai dari IC-nya itu 22,728. Nah, kalau BIC-nya itu 25.715. Nah, lanjut ke dua variabel TV dan newspaper. Nah, ini juga bisa melihat datanya ya. Langsung aja ke number parameternya itu sama 3, kalau match-nya itu 8,5554. Sedangkan R square-nya itu 0,576. Nah, kalau nilai IC-nya itu 48.931, sedangkan BIC-nya itu 51.919. Nah, kalau dua variabel radio dengan newspaper-nya itu lain lagi. Ini bisa kita lihat ya datanya. Nah, kalau the number parameternya itu sama aja 3. Kalau main square-nya itu 13,497, sedangkan R square-nya itu 0,3325. Nah, kalau nilai IC-nya itu 58.050, sedangkan BIC-nya itu 61.037. Nah, lanjut aja yang terakhir ini adalah 3 variabel, TV, radio, sama newspaper. Nah, kita bisa melihat datanya, terus juga kita bisa mengetahui number parameternya, itu ada 4, evaluasi linear regresi modelnya itu, match-nya itu 2,3430, sedangkan R square-nya itu 0,8841. Nah, kalau IC-nya itu 25.029, sedangkan BIC-nya itu
29.012. Baik, terima kasih. Mungkin cukup sampai di sini aja penjelasan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Medan Saputra dari kelas SK2A Hidayah. Di sini saya akan menjelaskan tugas yang telah saya buat sebelumnya. Pertama di sini ada import. Import di sini digunakan untuk mengimport sebagian isi modul. Hanya PD read JSP. Jadi read JSP ini digunakan untuk memanggil data. Di sini saya menggunakan jenis data Excel JSP. Kemudian head dan tail ini digunakan untuk memanggil isi awal dan isi akhir data. Kemudian info digunakan untuk mencari jenis data yang ada. Seperti pada di sini, jenis data TV, radio, newspaper, dan sales adalah float 64 atau integer. Kemudian describe digunakan untuk mencari min dan max data. Heatmap di sini saya gunakan untuk memetakan setiap data dengan warna-warna yang berbeda. Selanjutnya saya membagi data tersebut menjadi data train dan data test. Dan kemudian saya mendefinisikan data tersebut menjadi X itu sales, radio, newspaper, dan Y TV. Lainnya untuk membagi data, saya menggunakan sklearn yang menjadi X train, X test, dan Y test. Y train dan Y test yang saya implementasikan lagi menjadi X train untuk menjadi source dan target. Untuk menjadi source yang dilatih, Y train untuk menjadi target yang di testing, yang dilatih juga X test menjadi target yang di test, dan Y test digunakan menjadi source yang di testing. Selanjutnya untuk mencari nomor parameter. Number of parameter sini yang diketahui adalah 4. Number of parameter sendiri adalah berisi variabel data yang telah dicari sebelumnya, yaitu seperti ini, Y-test, X-test, Y-train, dan X-train tadi. Selanjutnya intercept dan correction data berdasarkan data sebelumnya, yaitu interceptnya minus 58,45, koefisiennya itu sales 16,6, radio minus 1,8, dan newspaper minus 0,057. Selanjutnya prediction testnya adalah seperti pada di sini 6,6, 20,7, dan seterusnya. Selanjutnya untuk mencari MSI atau mean squared error-nya menggunakan sklearn. Yaitu pada di sini MSI-nya yang saya dapat adalah 0,004 berdasarkan data yang telah saya gunakan tadi, yaitu X-test, Y-test, Y-train, dan X-train. Kemudian untuk mencari BIC-nya atau Bayesian Information Equation, yaitu untuk memilih model nilai-nilai yang rendah pada masing-masing model dengan jumlah parameter yang berbeda-beda. Di sini saya mendapatkan hasil BIC-nya, yaitu min 13428,800. Kemudian IC atau AKG Information Criterion, yaitu hampir sama seperti BIC, dan untuk mencari model dengan memilih nilai terendah pada IC masing-masing. Semakin kecil nilai IC tersebut semakin baik. Begitu juga untuk BIC, semakin kecil nilai BIC semakin baik. Dan nilai BIC ini
mempengaruhi nilai IC. Nilai IC makin berpengaruh pada nilai IC tersebut. Linear regression di sini adalah di sini menggabungkan seluruh hasil yang telah dicari sebelumnya, yaitu intercept dan coefficient, prediction test, MSI, PIC, AIC. Kemudian digabung menjadi seperti ini, yaitu nomor parametersnya 4, yaitu extend, y-train, x-test, dan y-test. Interceptnya -1, coefficientnya seperti sebelumnya, predictionnya ya seperti ini 6,6, 20,7 dan seterusnya. MSI-nya 0, AIC-nya minus 13.441,93, BIC-nya minus 13.428,800. Kemudian stepwise regression. Di sini saya menggunakan X column sebagai variabelnya yang berisi TP, radio, newspaper, dan sales. Stepwise regression ini digunakan untuk mengecek variabel ini dengan di sini saya menggunakan touch model seperti ini untuk mencari regressionnya. Hasilnya seperti ini. Ini digunakan untuk mengecek apakah variabel ini signifikan dengan statistik sebelumnya. Jika tidak, maka harus dihilangkan menggunakan remove seperti ini ya. Menggunakan remove dan masukkan variabel data yang ingin dihilangkan seperti ini, sales, maka sales di sini akan hilang. Kemudian variabel 1 di sini saya menggunakan SNS pyplot untuk mencari variabelnya. Kemudian hasilnya akan muncul Seaborn yang membentuk grafik seperti ini. Di sini saya menggunakan variabel satunya TP, variabel 2-nya TP radio, dan variabel 3-nya TP radio newspaper. Saya hanya menggunakan variabel 1 yaitu TP. Kemudian untuk linear regressionnya tetap 0. Arraynya di sini 0,056108886, model interceptnya 0,97. Yang terakhir matplot bit collectionnya seperti pada grafik di sini. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dani Saputra dengan NIM 09011182126019. Kelas SK2A Indralaya. Di sini saya akan membahas tugas ke-6, probabilitas dan statistika tentang mencari model regresi terbaik dari variabel satu variabel, 2 variabel, dan 3 variabel dari data set advertisement. Pertama-tama saya menggunakan import pandas ASPD, matplotlib, NumPy, dan StatModel. Di mana DHN di sini sebagai pd.readcsv dengan data yang telah disediakan. Selanjutnya DHN untuk mengetahui berapa kolom dan berapa baris. Dari data tersebut kita dapat mengetahui terdapat 4 kolom dan 200 baris, yang dimana itu kolom pertama TV, kedua radio, ketiga newspaper, dan keempat sales. Dan data describe. Di sini kita mendapatkan data describe bahwa nilai count itu dari keempat variabel itu bernilai sama. Namun STD, dan min itu dan max itu sisanya berbeda. Dengan nilai min TV 147,00, radio 23,2, newspaper 30,5, sales 15,1, dan STD-nya 85,8, radio 14,8, newspaper 21,7, sales 5,2. Dengan min TV 0,7, radio 0,0, newspaper 0,3, sales 1,6. Dengan nilai maksimum TV adalah 296,4, radio 49,6, newspaper 114, dengan sales 27. Dan model selection. Selanjutnya kita masuk model selection, di mana saya menggunakan import 7 ASNS dan headmap. Di mana pada tabel headmap ini dapat kita ketahui nilai tertingginya itu 1,0 dan nilai terendahnya 0,2. Nah, yang dimana nilai yang saling berkolerasi menurut saya adalah TV dan sales. Di mana nilai TV 0,9 mendekati sales
sama dengan 1. Selanjutnya splitting data. Nah, pada model ini saya menggunakan 3 1 variabel, 3 2 variabel, dan 1 3 variabel terhadap target sales. Di mana variabel pertama TV, yang kedua radio, ketiga newspaper, keempat TV dan radio, kelima TV dan newspaper, keenam radio dan newspaper, dan ketujuh TV, radio, dan newspaper. Selanjutnya kita masuk simple linear regresi, yaitu pada variabel pertama yaitu TV. Di sini saya menggunakan from sekalian model selection import train test speed, yang dimana model variabel ke-1 pada target sales dengan test size 0,3 dan random state sama dengan 5. Dengan menggunakan import sekalian linear model ASLNR, dengan kita dapat bahwa coefficient dari TV adalah 0,056 dan data interceptnya itu 6,84 dan Y predict terhadap X test, di mana kita ketahui bahwa diagram scatter plot pada TV itu bersifat linear. Mengapa? Karena datanya itu bersifat dari bawah ke atas, sehingga kita dapat menyebutnya linear. Number parameternya adalah number parameter ke-1 dengan evaluasi linear regresi model. Nah, untuk kecocokan model dapat kita lihat dari R-square dan MSE, di mana R-square apabila mendekati 1 dan MSE-nya adalah nilai yang paling kecil, merupakan nilai terbaik, merupakan model terbaik. Ini kita dapati bahwa MSE-nya itu adalah 4,1 dan R-square-nya 0,826, di mana nilai AIC dan BIC. Nilai AIC dan BIC merupakan nilai perbandingan terbaik sebagai model terbaik di dalam regresi. Mengapa? Karena apabila nilai AIC semakin kecil dan nilai BIC semakin kecil, maka model tersebut dianggap sebagai model terbaik dari sekumpulan data tersebut. Kita ketahui bahwa AIC pada data TV yaitu 87,230, BIC-nya 89,326. Selanjutnya kita masuk ke satu variabel radio. Di sini kita menggunakan variabel yang kedua terhadap data variabel kedua terhadap sales. Oke, kita mendapatkan data koefisiennya yaitu 0,14 dan data interceptnya itu 11,660, di mana data scatter plot atau diagram scatter plotnya itu bisa kita bilang tidak bersifat linear. Mengapa? Karena sebaran datanya itu bersifat acak. Jadi data tes dengan data prediknya itu bersifat acak, sehingga tidak bisa kita sebut sebagai data yang linear. Itu number parameternya itu number parameter kedua dengan evaluasi linear regression model, di mana MSE-nya itu 23,9205 dan R-square-nya adalah berbanding terbalik, itu min 0,003, yang dimana R-square ini dibilang jauh variabel R-square ini jauh dari kata terbaik. Mengapa? Karena dia berbanding terbalik dan sangat jauh dengan 1. Selanjutnya AIC. AIC yang kita dapat adalah 194,484 dan BIC dari radio yaitu 198,673. Dan selanjutnya kita masuk satu variabel newspaper. Itu kita mendapatkan koefisien dari newspaper adalah 0,036 dan data intercept dari newspaper adalah 13,84, yang dimana data scatter plotnya seperti diagram ini. Kita mendapati sebaran datanya bersifat acak, sama seperti variabel radio di atas. Data ini tidak bisa kita sebut sebagai data yang linear. Itu nomor parameter yang keempat dengan evaluasi linear regression model, yaitu pada MSE-nya itu 23,47 dan R-square-nya itu 0,015 dan AIC-nya itu adalah 197,347 dan BIC-nya adalah 205,724. Selanjutnya kita masuk multiple linear regresi, di mana dua variabel yang kita gunakan yaitu TV dan radio, di mana model yang kita gunakan adalah model varian keempat terhadap target yaitu sales. Yang kita dapat bahwa nilai regresi
koefisien yang dari dua variabel tersebut adalah 0,054 dan 0,106 dengan data interceptnya dengan nilai interceptnya yaitu 4,60 dan scatter plotnya seperti gambar di sini. Nilainya masih bersifat gambarnya masih bersifat linear, di mana TV-nya bersifat linear dan radionya masih bersifat acak. Maka data ini kedua data ini tidak bisa dibilang sebagai data dengan nilai aktual yang sempurna. Itu selanjutnya number parameter ketiga dengan evaluasi linear regression model, yaitu MSE-nya itu kita dapat 1,798 dan R-square-nya itu 0,919846. Di mana data R-square ini hampir mendekati 1. Dan kita mendapati AIC-nya itu 17,530 dan BEC-nya 20,518. Selanjutnya kita menggunakan dua variabel TV dan newspaper. Dan yang kita dapat adalah dengan data koefisiennya adalah 0,0554 dan 0,02250, di mana data interceptnya itu kita dapat adalah 6,194. Di mana data variabel ini data scatter plot dari kedua variabel ini bisa kita bilang tidak sempurna. Namun di bagian TV masih bersifat linear karena datanya masih bersifat naik. Sedangkan newspaper bersifat acak. Number parameternya yang kelima. Evaluasi linear regression modelnya yaitu MSE-nya itu kita dapat 4,20 dan R-square-nya kita dapat 0,8105 dan AIC-nya adalah 38,734 dan BIC-nya kita dapat 43,713. Selanjutnya kita masuk ke dua variabel yaitu radio dan newspaper, yang dimana kita dapat nilai koefisien dari dua variabel tersebut yaitu 0,1200 dan newspaper 0,0133, di mana nilai interceptnya itu 11,918 dan dan diagram scatter plotnya bersifat acak atau tidak bisa kita sebut linear. Mengapa? Karena data kedua data ini bersifat acak. Selanjutnya number parameter yang keenam, evaluasi linear regression model, di mana MSE-nya itu 20,55 dan R-square-nya 0,07, di mana AIC-nya adalah 72,464 dan BIC-nya 78,439. Selanjutnya tiga variabel yaitu TV, radio, dan newspaper. Di sini kita menggunakan model variabel ketujuh dengan targetnya itu masih sales dengan test size-nya 0,1 dan random state-nya ada 5. Kita dapat bahwa nilai koefisien dari ketiga variabel ini adalah 0,054 dan radio 0,15, newspaper adalah 0,0006. Dan dengan data interceptnya itu 4,596 dan data scatter plotnya seperti gambar ini. Number parameter ke-7 dengan evaluasi linear regression model itu MSE-nya itu 1,78 dan R-square-nya adalah 0,91979 dengan AIC-nya 25,544 dan BIC-nya 32,514. Nah, dari kesimpulan keseluruhan data, jika sebuah data R-square bernilai 1, maka data tersebut sempurna. Dan jika nilai sebuah MSE semakin kecil, maka data tersebut mirip antara data aktual dengan data prediksi. Model terbaik AIC memperkirakan jumlah relatif informasi yang hilang oleh model tertentu. Semakin sedikit informasi yang hilang dari model, maka semakin tinggi kualitas model tersebut atau semakin baik kualitas model tersebut. Begitu pula dengan BIC. Apabila nilainya rendah, maka umumnya lebih banyak atau lebih disukai. Gitu. Selanjutnya, kesimpulannya adalah dari data tersebut, model yang terbaik yang kita dapat adalah dua variabel, yaitu TV dan radio, di mana yang memiliki AIC dan BIC-nya yang lebih kecil dari data lainnya. Dengan nilai AIC-nya adalah 17,530 dan BIC-nya 20,518.
dengan nilai MSE-nya dan R-square-nya yang mendekati 1, di mana MSE-nya yang kecil yaitu 1,7798 dan R-square-nya yang mendekati 1 yaitu 0,9198. Mungkin cukup sekian. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Idu Pratama dari program studi sistem komputer kelas SK2A Indralaya dengan NIM 09011182126007. Di sini saya akan mencari model terbaik dengan menggunakan stepwise dan mencari AIC dan BIC. Langsung saja di sini saya mengimpor atau menggunakan library Pandas, MATLAB, Pilot, Seaborn, Scalene, NumPy, dan Stat Models. Nah, yang kedua ini saya memasukkan data, namanya data, menggunakan pd.read, nama datanya company data, formatnya CSV. Di sini saya menampilkan data, ini data-datanya yang termasuk dalam CSV. Untuk data describe-nya ini, nah di sini saya menampilkan heat map, yaitu explore nih, dapat kita lihat radio, warnanya sama dengan warna yang di sebelah sini, yaitu 0.50, halasnya juga 0.75, dan yang lainnya juga. Untuk gambar di atas yaitu variabel yang berkorelasi, sejauh mana ke arah mana, dan mengingatkan kita pada potensi masalah multikolinearitas dari gambar di atas merupakan realisasi menggunakan Seaborn heatmap dengan data di atas. Nah, di sini saya memasukkan data TV, radio, dan newspaper. Nah, di sini saya masukkan di X dan Y-nya data, saya masukkan sales. Untuk menampilkan AIC yaitu Archaic Information Criterion. Adapun rumusnya N kali LL tambah 2 kali K, di mana N adalah jumlah contoh dalam dataset pelatihan. LL adalah kemungkinan log untuk model menggunakan logaritma alami, misalnya log MSI, dan K adalah jumlah parameter dalam model. Rumus AIC yaitu N kali LL tambah 2 kali K. Nih, untuk codingannya seperti ini. Selanjutnya saya akan menampilkan BIC yaitu Bayesian Information Criterion, yang dimana adalah jumlah contoh dalam dataset pelatihan. LL adalah log kemungkinan untuk model menggunakan logaritma alami, misalnya log kesalahan kuadrat rata-rata. Dan K adalah jumlah parameter dalam model, dan log adalah logaritma alami kesalahan kuadrat rata-rata mentah yaitu MSI, dan K sebagai argumen. Ini codingannya. Adapun data satu variabel ini menggunakan Seaborn. Ini data titik-titik ini merupakan data dari TV. Nah, yang ini kita akan menampilkannya linear regressionnya, yaitu array-nya, yaitu intercept-nya. Ini kita lihatkan bahwa titik-titik ini mendekati garis panjang merah ini. Ini menggunakan garis. Adapun ini kita menampilkan AIC dan BIC-nya, tapi ini belum lengkap, nanti di bawah untuk lengkapannya. Nih, untuk data TV, AIC dan BIC-nya. Ini dua variabel seperti data di atas sama, tapi dia dua variabel, yaitu TV dan radio. Sama, ini juga TV dan radio untuk AIC dan BIC-nya. Ini tiga variabel sama juga. Sama. Nah, ini untuk pengimplementasiannya menggunakan rumus tadi. Di sini saya untuk menampilkan AIC dan BIC-nya. Untuk importannya atau library-nya yaitu kita pakai Scalene. Ini pakai Match juga. Kita menampilkan data TV, radio, newspaper dari data CSV di atas tadi. Nah, untuk rumus yang tadi yang telah saya sebutkan tadi, ini rumusnya, kalkulasi ini untuk AIC-nya, dan yang bawah ini untuk BIC-nya. Nah, tapi kita tampilkan untuk dari data 3 di atas tadi, kita tampilkan AIC dan BIC-nya.
Nah, didapatkanlah parameter variabel berjumlah 4, yaitu TV, radio, newspaper, dan sales. Untuk interceptnya, kita mendapatkan ini, 4 ini sampai ujung ini. Dan coefficientsnya, ini, mendapatkan prediction for test setnya juga ini, banyak ini. Nah, untuk MSI nya berjumlah 2636, AIC-nya berjumlah 201 858.000, BIC-nya berjumlah 215 52.000. Nah, ini untuk yang satu variabel tadi, radionya, ini newspaper-nya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Pradika, berasal dari kelas SK2A Indralaya dengan NIM 090112821260045. Di sini saya akan memaparkan hasil tugas saya, yaitu mencari model selection dengan menggunakan stepwise regression. Di sini saya mulai dengan mengimpor Panda, ASPD, kemudian mengimpor Matplotlib, LIB, Pplot, import Seaborn, import Scalar, Line Model, Scalar Model Selection, dan import NAPI serta import Stub Models. Di sini saya menggunakan data PDRead CSV, menggunakan data company data CSV, itu adalah nama datanya. Data Excel menggunakan CSV. Nah, selanjutnya saya memanggil data describe untuk melihat data apa saja yang itu digunakan. Kemudian memanggil lagi data head, mengambil 5 data teratas, kemudian data info, kemudian ini ada deskripsi singkat, adalah data yang dipakai di atas adalah data dari TV, radio, newspaper, dan sales. Ini adalah heat map saya yang berfungsi untuk menunjukkan sekilas variabel mana yang berkorelasi, sejauh mana, ke arah mana, dan mengingatkan kita pada potensi masalah multikoloritas dari gambar di atas, yang merupakan realisasi menggunakan Seaborn heatmap dengan data di atas. Di sini kita lihat data radio adalah data yang paling sama, 0,750. Kemudian model regresi ialah secara umum yang saya ketahui tentang model regresi ialah salah satu metode untuk menentukan hubungan sebab akibat antara satu variabel dengan variabel yang lain. Variabel penyebab disebut dengan bermacam-macam istilah: variabel penjelas, variabel explanatorik, variabel independen, atau secara bebas variabel X. Nah, di sini saya akan menjelaskan AIC sendiri, AIC dan BIC. AIC adalah Archaic Information Correlation, the average of this function. AIC sama dengan rumusnya N kali LL plus 2 kali K, di mana N adalah jumlah contoh dalam dataset pelatihan, LL merupakan kemungkinan log untuk model menggunakan algoritma alami, misalnya log pada MSI, dan K adalah jumlah parameter dalam model. Selanjutnya, show value of BIC. BIC adalah Bayesian Information Correction, kriteria model selection among a limited sea of models. Atau BIC sama dengan rumusnya N kali LL plus K dikali log N, di mana N adalah jumlah contoh dalam dataset pelatihan, LL adalah log kemungkinan untuk model menggunakan logaritma alami, misalnya log kesalahan, kuadrat, rata-rata, dan K adalah jumlah parameter dalam model, dan log adalah logaritma alami. Selanjutnya saya memasukkan X variabel 1 adalah TV, X variabel 2 adalah data TV dan radio, X underscore 3V adalah data TV, radio, newspaper, dan Y adalah data salesnya. Ini merupakan model regresi satu variabel. Saya menggunakan SNSP per plot. Plot di atas adalah variabel radio, yang dimana jumlah penyebarannya terhadap variabel masih sangat jarang dan tidak terlalu banyak dalam penyebarannya. Ini adalah model regressionnya, array-nya, intercept-nya, dan bisa kita lihat juga pada garisnya terdapat
variabel TV dan digunakan garis pada plot tersebut pada plot sales. Ini bisa kita lihat contoh variabel dua variabelnya. Data di atas dengan variabel biru adalah radio dan orange adalah untuk TV. Ini adalah IC dan BIC-nya. Bisa kita lihat sendiri, IC-nya adalah 936,5, sedangkan BIC-nya 943,1. Ini adalah yang 3 variabel, terdapat TV, radio, newspaper, di mana plot penyebarannya 3 variabel yang berbeda, yaitu variabel TV di warna orange dan variabel radio di TV di variabel warna biru. TV di warna biru, radio di warna orange, dan variabel newspaper di warna hijau. Kita lihat garisnya, dan IC dan BIC-nya berbeda di antara satu variabel, dua variabel, dan tiga variabel. 926.2, 936.1. Nah, ini adalah data seluruhnya menggunakan rumus depth calculated tadi, depth calculated age. Dengan rumus ini memasukkan skalian model selection, skalian linear model, skalian import matrix, match import log, di mana data yang digunakan adalah 3 variabel data TV, radio, newspaper. Dan ini parameternya berjumlah 4 dengan intercept 4,4.34,595,86172,8433 dengan confidence berjumlah segini, dengan MSA 2636 dan IC 201.858.000 dengan BIC 215.052.000. Nah, kita masukin akol radionya lagi. Ini adalah IC dan BIC untuk radio sendiri. Dan ini adalah untuk newspaper berjumlah IC dan BIC. Ini perbandingannya untuk mencari model yang ini adalah kekurangannya. Model yang ini adalah tidak terlalu spesifik untuk data numeriknya. Sedangkan model yang seperti ini terpapar jelas bahwa spesifik data-data numeriknya terlihat. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Di sini saya Febiona Melista Butarigan dari SK2 Indralaya NIM 09011 282126 Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas ke-7 probabilitas statistika, yaitu mengenai memahami subbab model selection dan stepwise regression, mencari model regresi terbaik dari 1 variabel, 2 variabel, dan 3 variabel dengan menggunakan dataset advertisement. Jadi yang pertama itu, ini adalah dataset advertisement-nya. Setelah itu kita akan mencari model selection, yaitu yang dimana model selection adalah pemilihan model adalah tugas memilih model statistik dari suatu set model. Dan selanjutnya itu ada spotlighting data, yang dimana kita membagi data untuk train dan test. Ini adalah pembagian datanya, yaitu model 1 var 1A, ada data TV, var 1B ada data radio, var 1C ada data newspaper, var 2A ada data TV dan radio, var 2B ada data TV dan newspaper, var 2C ada data radio dan newspaper, data var 3 ada data TV, radio, dan newspaper. Dan targetnya itu ada data sales. Selanjutnya itu kita masuk ke dalam simple linear regression, yang dimana regresi linear sederhana atau sering disingkat dengan SLR merupakan salah satu metode statistik yang dipergunakan dalam produksi untuk melakukan prediksi tentang
karakteristik kualitas maupun kuantitas. Selanjutnya itu ada satu variabel TV, yang dimana evaluasi linear regresi model R-squared itu 0,5, AIC-nya itu 146,899, BIC-nya itu 151,088. Yang kedua ada satu variabel radio yang dimana R-squared-nya itu 0,25, AIC-nya 171,811, BIC-nya 176,000. Yang ketiga ada satu variabel newspaper yang dimana R-squared-nya itu 0,068, AIC 185,591, BIC 189,779. Selanjutnya itu ada multiple type linear regresi yang dimana regresi linear berganda adalah model regresi linear dengan melibatkan lebih dari satu variabel bebas atau prediktor. Yang pertama itu ada dua variabel, itu TV dan dari radio. Ada TV dan radio yang dimana R-squared-nya itu 0,8858, AIC-nya 22,728, BIC-nya 25,715. Yang kedua itu ada dua variabel TV dan newspaper yang dimana R-squared-nya itu 0,576, AIC-nya 48,931 dan BIC-nya 51,919. Dan yang ketiga itu ada dua variabel radio dan newspaper yang dimana R-squared-nya itu 0,3325, AIC-nya 58,050, BIC-nya 61,037. Dan yang terakhir itu ada regresi linear 3 variabel, yang dimana 3 variabel itu ada TV, radio, dan newspaper. R-squared-nya itu 0,884, AIC 25,029, BIC-nya 29,012. Setelah itu kita menampilkan OLS regression resultnya, yang dimana ada catatan yaitu R2 dihitung tanpa pemusatan atau uncut rate karena model tidak mengandung kosanta. Dan catatan yang kedua itu kesalahan standar mengasumsi bahwa matriks covariance kesalahan ditentukan dengan benar. Dan kesimpulan dari tugas ini yaitu, jika sebuah data R-square bernilai 1, maka data tersebut sempurna, dan jika nilai sebuah MSI semakin kecil, maka data tersebut mirip antara data aktual dengan data prediksi. AIC memperkirakan jumlah relatif informasi yang hilang oleh model tertentu. Semakin sedikit informasi yang hilang dari model, semakin tinggi kualitas model itu. Model dengan BIC yang lebih rendah umumnya lebih disukai. Maka dari 3 model regresi di atas, diketahui bahwa model regresi terbaik adalah model regresi 2 variabel, yaitu TV dan radio. Karena nilai R-square-nya paling mendekati 1, yaitu 0,8858715489221016. Nilai MSI paling kecil yaitu 2,308065317528704. Nilai AIC-nya paling kecil yaitu 22,728 dan nilai BIC-nya paling kecil yaitu 25,715. Demikianlah penjelasan tentang tugas ke-7 probabilitas statistika, yang dimana kesimpulannya model regresi terbaik itu yaitu regresi 2 variabel yaitu TV dan radio. Demikianlah penjelasan singkat saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba menjelaskan tentang mencari model regresi terbaik dengan melihat nilai AIC dan BIC-nya. Baiklah, yang pertama itu ada input yang digunakan sebagai berikut. Kemudian kita buat linear regression-nya. Kemudian kita menghitung jumlah parameternya. Di sini terdapat 4 parameter, yang artinya 3 koefisien dan 1 intercept. Kemudian kita mencari mean squared error-nya, yaitu 0,011. Kemudian kita mulai menghitung AIC-nya dengan rumus sebagai berikut. Dan hasil AIC-nya adalah min 444,106. Kemudian menghitung BIC-nya dengan rumus sebagai berikut. Dan hasilnya adalah min 433,685. Dalam hal ini BIC dilaporkan nilai menjadi sekitar min 433,685, yang sangat dekat dengan nilai AIC-nya. Sekali lagi, nilai ini dapat diminimalkan untuk memilih model yang terbaik. Jadi, semakin minimal suatu nilai AIC dan BIC-nya, maka akan menjadi model yang terbaik. Kemudian lanjut dengan model 2 variabel, yaitu PV radio sebagai X dan Y dan sales sebagai Y. Sama seperti tadi, dibuat linear regression. Kemudian jumlah parameternya di sini 2 sebagai koefisien dan 1 sebagai intercept. Menghitung MSE, kemudian menghitung AIC-nya, yaitu min 38,395 dan BIC-nya min 37,487. Dalam hal ini BIC dilaporkan nilai sekitar min 37 dan AIC min 38. Sekali lagi, nilai ini dapat diminimalkan untuk memilih model terbaik. Yang kedua yaitu TV dan newspaper sebagai X1 dan sales sebagai Y. Sama seperti tadi, kita mencari MSE-nya, kemudian AIC-nya di sini adalah min 46 dan BIC-nya min 45. Sekali lagi, nilai ini masih dapat diminimalkan untuk memilih model yang terbaik. Yang ketiga adalah newspaper dan radio sebagai X2 dan sales sebagai Y. Sama seperti tadi, mencari MSE-nya yaitu 0,04, AIC-nya di sini min 50 dan BIC-nya min 49. Mencari model dengan satu variabel, yaitu radio dan sales. Mencari MSE dengan hasil 0,012 dan AIC-nya min 40, BIC-nya min 39. Kemudian newspaper dan sales, MSE-nya adalah 0,011, AIC-nya min 40, BIC-nya min 40 juga. Yang terakhir ada sales dan TV. Nilai MSE-nya adalah 0,16, AIC-nya adalah min 37, BIC-nya adalah min 36. Dalam hal ini dapat disimpulkan model dengan 3 variabel yang nilai AIC-nya
min 444,106 dan BIC-nya min 433,685 yang menjadi model regresi terbaik karena nilai AIC dan BIC-nya merupakan nilai terkecil dibanding dengan variabel-variabel lainnya. Karena ini adalah nilai min, maka semakin besar nilai min-nya maka akan semakin kecil dibandingkan nilai yang dengan satu variabel atau dengan dua variabel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hazil Arya Putra dari SKA Indralaya, mata kuliah probabilitas dan statistika, akan menjelaskan tentang tugas yang saya buat tentang model selection dan stepwise regression. Baiklah, di sini kita mengimport terlebih dahulu berapa library yang akan dibutuhkan, lalu kita menginput data yang akan dipakai. Kita lihat info, describe, lihat infonya dan ya, berarti di sini datanya bertipe numerik semua. Lalu kita melihat model. Nah, di sini dapat kita lihat plotnya, yang mana TV yang menunjukkan korelasi tertinggi, ya seperti di heatmap correlation, data TV mendekati 1. Di sini kita menggunakan 3 variabel, yaitu TV, radio, newspaper sebagai X, sales sebagai Y. Lalu kita memisahkan data-datanya, yang mana untuk satu variabel ada TV, radio, newspaper. Untuk 2 variabel TV, radio, TV, newspaper dan radio. Lalu untuk 3 variabel kita menggabungkan semua variabel. Lalu sales sebagai prediktor. Lalu kita di sini akan melihat model regresif terhadap satu variabel, yaitu TV terlebih dahulu. Ya, di sini kita lihat patternnya mempunyai pola yang mana korelasinya tinggi. Lalu di bawahnya number of parameter karena parameternya ada 2, yaitu TV dan sales. Nah, di sini kita mengevaluasi lagi nilai regresi, yang mana MSE atau mean square error terdapat di angka 4,1 dan R squared-nya mendekati 1 ya. R squared-nya tidak terlalu jauh dari 1. Lalu ini nilai AIC dan BIC. Untuk penjelasan berada di bawah. Nanti saya jelaskan. Lalu untuk variabel radio, kita melihat MSE yang cukup jauh dari sebelumnya, dan R squared-nya mendekati 0. Lalu nilai AIC dan BIC yang sangat berbeda jauh dari yang sebelumnya. Lalu terhadap variabel newspaper yang menunjukkan data MSE dan R squared-nya tidak berjauh beda. Ini AIC dan BIC-nya juga tidak jauh beda dari sebelumnya. Lalu ini untuk linear regresi yang berganda atau lebih dari satu variabel. Di
Sini ada TV dan radio terlebih dahulu. Sini bisa kita lihat plot. Lalu di sini number of parameternya bertambah karena ada satu variabel baru. MSE yang didapatkan sangat kecil, berada di 1,78 dan R square-nya di 0,919, mana itu sangat mendekati dengan 1. Nilai AIC dan BIC yang tergolong kecil. Lalu terhadap dua variabel TV dan newspaper. Sini kita lihat MSE berada di 4,20, R square 0,81, AIC dan BIC yang tergolong kecil tapi masih lebih tinggi dari yang sebelumnya. Ya, terhadap dua variabel newspaper dan radio, parameter 3 MSE yang cukup jauh, berada di 20,5, R square yang 0,0 berarti sangat mendekati 0 daripada sebelumnya. AIC dan BIC 2 kali lipat lebih tinggi dari yang sebelumnya. Lalu di sini terhadap 3 variabel TV, radio, dan newspaper atau seluruh data kita pakai. Di sini kita lihat parameternya menjadi 4. Lalu di sini kita mendapatkan MSE-nya 1,78, yang mana itu tergolong kecil, dan R square-nya 0,919, sangat mendekati 1. AIC dan BIC yang tergolong kecil. Lalu kita di sini akan menjelaskan sedikit tentang R square, MSE, AIC, dan BIC. Yang pertama itu R square, di mana R square adalah bentar. R square itu angka yang antara 0 sampai 1, dari min 1, 0 sampai 1, yang mengindikasikan besarnya kombinasi variabel independen secara bersama-sama mengaruhi nilai variabel dependen. Yang mana semakin mendekati angka 1, model yang dikeluarkan adalah prediksi tersebut akan semakin baik. Berarti R square-nya jika mendekati 1, maka data tersebut mendekati sempurna. Lalu MSE adalah selisih antara ukuran rata-rata dari ukuran rata-rata selisih antara nilai target output dengan nilai aktual output. Maksudnya selisih antara data yang akan dites dengan data yang aktual, data yang sebenarnya, data yang dipakai untuk menguji dengan data yang sebenarnya. Jika itu selisihnya kecil, maka mirip dengan data aktualnya. Dan mana itu semakin baik. Lalu AIC, yang mana AIC itu memperkirakan jumlah relatif informasi yang hilang oleh model tertentu. Ini adalah kriteria pengujian dari AKIK. Semakin sedikit informasi dari yang hilang, maka semakin tinggi kualitasnya. Lalu BIC, model BIC adalah Bayesian, kriteria Bayesian yang sama-sama menunjukkan jika lebih kecil,
akan lebih baik datanya. Lalu kita mengevaluasi beberapa pengujian. Pada pengujian satu variabel, yang mana variabel TV atau radio atau newspaper, didapatkan modul regresi terbaik pada variabel TV untuk satu variabel. Karena nilai R-squared-nya yang paling mendekati 1 dari variabel lainnya, yaitu 0,826 sekian, dan nilai MSE yang paling kecil sebesar 4,139. Selain itu memiliki nilai AIC dan BIC yang paling kecil di antara lainnya, yaitu sebesar 89,230 dan BIC 93,1418. Ini bisa kita lihat kembali. Ya, dapat dilihat dari gambar saja kita bisa sudah menyimpulkan bahwa ini adalah variabel terbaik untuk menyatakan korelasi MSE 4 dibandingkan dengan dua yang lainnya yang besar dan mendekati 0. MS AIC dan BIC-nya berada di rentang ratusan. Sama seperti variabel newspaper. Kembali lagi ke bawah. Pada pengujian dua variabel dengan TV radio, TV newspaper, dan newspaper radio, yang mana menunjukkan perbedaan yang tidak terlalu signifikan antara satu sama lain. Tapi model regresi yang terbaik dapat terlihat pada variabel TV radio karena nilai R-squared-nya yang paling mendekati 1, 0,9198. Lalu MSE-nya juga paling kecil, yang mana berentang satuan 1,779. Selain itu nilai AIC dan BIC-nya yang kecil 17 dan 20, sekian. Bisa kita lihat kembali di sini. MSE 1, R-squared 0,9. Pada data ini hampir terkecoh dengan variabel satunya. Tapi kalau kita cermat, kita bisa membedakan. Ya, cukup jauh lah perbedaan antara variabel. Untuk variabel yang ketiga, tidak kita anggap karena sudah melompat jauh. Lalu pada pengujian 3 variabel didapatkan nilai R-squared 0,91979. Lalu MSE sebesar 1,781. Pada nilai AIC dan BIC didapatkan AIC sebesar 19 dan BIC 23. Ya, itu pengujian terhadap variabel masing-masing. Lalu secara keseluruhan dari pengujian 1 variabel, 2 variabel, dan 3 variabel, maka kita dapatkan bahwa pengujian 2 variabel yang terbaik adalah model regresi terbaik, yang mana pada R-squared, AIC, dan BIC, dan MS AIC, BIC, dan MSE-nya memiliki nilai paling baik di antara yang lain. Kita lihat di sini hampir sama dengan pengujian 3 variabel, yang mana ini R-squared-nya sama-sama mendekati 1, cuman di sini 0,9198 lebih tinggi daripada 0,9197. Lalu MSE 1,779
yang mana itu lebih kecil daripada 1,78. Sangat perbedaan yang sangat kecil. Lalu nilai AIC dan BIC-nya bisa kita lihat lebih kecil ya. Lumayan terlihat perbedaannya. Ini evaluasi yang mana pengujian terhadap dua variabel TV radio itu adalah model regresi terbaik. Model yang untuk kita dapat kita gunakan untuk menentukan regression terbaik. Untuk data kali ini kita mendapatkan variabel TV dan radio sebagai model regresi terbaiknya. Menggunakan syarat-syarat AIC, KIK, AKIK atau AIC atau AKIK Information Criteria. Kalau BIC adalah Bayesian Information Criteria. Lalu MSE, mean square error atau selisih antara nilai data tes dengan data aktual, data yang diprediksi dengan data aktual sebenarnya. R square yaitu R square tadi nilai yang bernilai 10 sampai 1 yang menyusun besar kombinasi variabel independen secara bersama-sama. Yang mana itu jika mendekati 1 maka semakin baik model regresi yang kita dapatkan. Dan segitu saja penjelasan singkat saya tentang tugas saya kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.